Berada dalam jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.483 km persegi. Laut juga menjadi penghubung 17.000 pulau yang merangkai Nusantara. Luasnya perairan Nusantara menjadi peran penting bagi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. 4 jalur ALKI Utara-Selatan ditetapkan pemerintah sejak tahun 1995 sebagai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Karena posisi Indonesia sebagai bagian daripada lintas samudra dan lintas kontinen antara benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik India, maka posisi ini meningkat. Apalagi Indonesia posisi di daerah Khatulistiwa, di mana Indonesia merupakan salah satu biodiversity marine terbesar di dunia, sehingga biotanya menarik. Ini menjadi daerah destinasi yang sangat menarik untuk ekosistemnya. Luasnya perairan Indonesia menyimpan potensi kekayaan maritim yang bernilai sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat. 45% produk perdagangan dunia yang melintasi alur laut Indonesia diperkirakan mencapai nilai 1.500 triliun dolar Amerika Serikat. Selain jalur perdagangan, wilayah laut juga mendukung perekonomian bangsa melalui sektor perikanan. Baik perikanan tangkap maupun aquaculture atau budaya perikanan laut. Pengembangan aquaculture di laut ya atau mariculture ya, istilahnya mariculture itu kita fokus kepada komoditas-komoditas yang pertama itu tidak banyak menggunakan pakan ya, seperti rumput laut. Ya, rumput laut ini punya potensi yang luar biasa. Di Indonesia bagian timur masih banyak lahan-lahan yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan rumput laut. Terus yang kedua kekerangan. Kekerangan ini juga potensi yang luar biasa. Sekarang kita punya program di beberapa tempat untuk percontohan kekerangan-kekerangan ya, seperti di Sumatera Utara, di Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, terus juga di Bali ya. Terus ke barat ke utara Kalimantan ya, di beberapa tempat kita ada percontohan-percontohan untuk kekerangan. Volume produksi perikanan dan rumput laut tahun 2015 mencapai sedikitnya 15,35 juta ton. Angka ini menunjukkan potensi ekspor perikanan Indonesia yang sangat besar. Tidak saja sanggup memenuhi kebutuhan negara-negara di kawasan regional, namun jumlah ini juga dapat mengakomodir kebutuhan negara Amerika Serikat. Selain melimpah dengan komoditas ikan yang sangat berkualitas, Laut Nusantara memiliki keindahan lain berupa pesona keanekaragaman hayati. Tak hanya kehidupan di bawah laut, panorama pantai yang indah, bersih, dan terjaga menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun turis mancanegara. Tak lengkap rasanya bila menikmati Indonesia tanpa merasakan keunggulan wisata di bidang maritim. Keindahan pantai dan taman laut yang ada di hampir seluruh wilayah Nusantara adalah potensi dan keunggulan. Taman nasional sudah ada, kami sekarang menambah sebagian taman nasional di bawah kelolaan daripada Balai Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian lagi di bawah koordinasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini coba kita angkat, kita satukan untuk menambah lagi, memperkuat kawasan Taman Nasional Laut ini. Contoh sekarang kawasan Taman Nasional Laut yang besar, kita tahu kita ada di Bunaken, ya kan, di Sulawesi Utara, ada di Raja Ampat. Kita punya di yang paling dekat Kepulauan Seribu, kita punya di Komodo, kita punya di Derawan, kita punya di Banda, Wakatobi, dan ini merupakan daerah-daerah istimewa luar biasa daripada keanekaragaman biodiversity-nya.
Menjaga kelestarian potensi maritim Indonesia, baik pantai maupun bawah laut Nusantara, merupakan tugas seluruh masyarakat untuk masa depan bangsa. Di samping itu, potensi lain adalah kekuatan arus dan gelombang sebagai sumber energi terbarukan yang masih dalam penelitian dan pengembangan. Beragamnya potensi yang dimiliki serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang tak sedikit. Pengembangan tak hanya terhadap sumber daya yang ada, tapi juga di bidang infrastruktur untuk mempermudah akses antar daerah. Seperti pengembangan tol laut yang harus dilengkapi dengan sejumlah regulasi lalu lintas pelayaran. Kalau kapal jadwalnya teratur dari satu pulau ke pulau, maka para pedagang, para user itu dapat memanfaatkan, para petani atau penghasil produk dapat memanfaatkan kapal ini untuk membawa daripada produknya. Nah, sekarang pemerintah melalui 6 jalur paling tidak, ada terutama jalur Pelumpang Timur. Dengan adanya jalur ini, sejak tahun lalu kita uji coba, sekarang sudah ada penurunan harga kurang lebih sekitar 20% dari sebelum adanya konsep tol laut ini. Pemerintah saat ini membangun 68 pelabuhan hingga akhir tahun 2016. Banyak pelabuhan dibangun di wilayah Indonesia Timur untuk membuka akses antar wilayah di tanah air serta pemerataan pembangunan. Wilayah laut Indonesia yang sangat kaya merupakan wilayah terbuka, tanpa jalur, tanpa gerbang, sekalipun memiliki garis teritorial. Untuk menjaga, pemerintah melibatkan kekuatan militer dan penegak hukum untuk menjaga wilayah perairan Nusantara, termasuk untuk menegakkan kedaulatan NKRI dari ancaman-ancaman di perbatasan. Pembentukan dan penerjunan Satuan Tugas atau Satgas Illegal Fishing adalah salah satu contoh upaya menindak kecurangan-kecurangan berbagai pihak yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia. Dari sisi Selat Malaka, Selat Singapura, kita mempunyai kegiatan patroli Indonesia dalam rangka mengamankan jalur keamanan, jalur navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kita punya kegiatan-kegiatan bersama dengan Malaysia, kita mempunyai kegiatan bersama dengan Singapura, ya, selain kegiatan nasional kita dalam rangka mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Hal yang sama kita lakukan di Selat Sunda dan Selat Lombok. Menjaga kekayaan alam dan kedaulatan perairan Nusantara dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang bahu-membahu dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Kesinambungan pembangunan sangatlah diperlukan agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat demi mencapai rencana sebagai poros maritim dunia.